Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Amelia dengan NIM 2109035011126. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pohon keputusan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Teori pengambilan keputusan. Yang pertama, pengertian pohon keputusan. Pohon keputusan merupakan metode klasifikasi menjadi salah satu yang terpopuler karena mudah dipahami. Pohon keputusan adalah metode pengambilan keputusan yang menyusun setiap opsi menjadi bentuk yang bercabang. Dengan begitu, membuat metode ini disebut pohon keputusan karena bentuknya seperti pohon dan mempunyai banyak cabang di bagian ranting maupun bagian akarnya. Yang kedua yaitu konsep dari pohon keputusan. Konsep dari pohon keputusan adalah bisa dilihat dari cara menyajikan algoritma dengan pernyataan bersyarat yang terdiri dari beberapa cabang yang mewakili langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yang mengarah pada hasil yang menguntungkan. Pohon keputusan bekerja paling baik apabila mengikuti aturan diagram alur dasar, yaitu seperti panjang atau bujur sangkar. Bujur sangkar yaitu merupakan awal pohon, tempat di mana menulis pertanyaan, di mana menulis pertanyaan. Yang kedua, garis. Garis ini merupakan perwakilan dari cabang-cabang pohon. Yang ketiga, lingkaran. Nah, lingkaran ini merupakan penanda hasil yang tidak pasti bahwa saudara membutuhkan cabang tambahan yang digunakan untuk klasifikasi. Segitiga. Yang ketiga, segitiga memberikan jawaban yang jelas dan final. Segitiga disebut juga daun. Selanjutnya yaitu metode decision tree terdiri dari 3 komponen, yakni metode pohon keputusan yang terdiri dari 3 komponen, yakni akar, ranting, dan daun. Nah, metode pohon keputusan akar yaitu keputusan apa yang ingin diambil. Metode pohon keputusan ranting yaitu metode pohon keputusan yang akan membuat cabang baru yang disebut dengan ranting. Dan pada komponen ini juga saudara membuat berbagai macam kemungkinan atau konsekuensi yang diperoleh dari pengambilan keputusan tersebut. Yang selanjutnya yaitu metode pohon keputusan daun. Di sini kita harus membuat cabang tambahan yang disebut dengan leaf node atau daun yang digunakan untuk menjelaskan masing-masing konsekuensi atau tindakan yang kita pilih. Manfaat utama dari penggunaan decision tree atau pohon keputusan adalah kemampuannya dalam membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi sederhana, sehingga pengambilan keputusan akan memberikan solusi dari suatu permasalahan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pohon keputusan. Ada 2 jenis pohon keputusan atau decision tree didasarkan pada variabel target, yakni yang pertama yaitu pohon keputusan variabel kategori. Nah, pohon keputusan variabel kategori ini merupakan pohon keputusan variabel kategori, termasuk bagian dari variabel target kategori yang dibagi ke dalam kategori. Contohnya, kategorinya bisa yang iya atau tidak. Kategori bermakna bahwa setiap proses keputusan jatuh ke dalam salah satu kategori. Pohon keputusan variabel kontinu
ini merupakan pohon keputusan dengan variabel target kontinu. Contohnya yaitu pendapatan individu yang pendapatannya tidak diketahui namun dapat diprediksi berdasarkan informasi seperti pekerjaan, usia, produk, dan berbagai variabel lainnya. Nah, dari dua jenis pohon keputusan di atas dari dua jenis pohon keputusan yang dijelaskan dapat disimpulkan bahwa variabel kategori memiliki target sesuai dengan kategori yang ada dan dipilih. Sedangkan variabel kontinu ini bersifat tidak dapat diprediksi sesuai dengan informasi yang telah ada. Pohon keputusan memiliki kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan pohon keputusan. Pohon keputusan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihan dari metode pohon keputusan yaitu dari pengambilan keputusan sebelumnya yang rumit maka dapat diubah ke dalam bentuk yang lebih sederhana dan spesifik. Nah, yang kedua kelebihannya itu dapat digunakan untuk mengeliminasi data yang tidak diperlukan, lebih mudah memperoleh sebuah kesimpulan. Yang selanjutnya itu kelemahan dari metode pohon keputusan yaitu terjadinya overlap jika terlalu banyak data yang digunakan. Yang kedua itu sulit mendesain pohon keputusan yang optimal. Yang ketiga itu hasil kualitas keputusan sangat bergantung pada bagaimana pohon keputusan tersebut didesain. Itulah tadi penjelasan mengenai pohon keputusan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.